Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zela Mitia Ekawati, mahasiswa profesi nurse, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua yang melihat video ini tentang bagaimana food combining untuk mengatasi hipertensi. Namun, sebelum saya menjelaskan bagaimana itu food combining, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hipertensi supaya teman-teman semua pada tahu apa sih gejala hipertensi dan bagaimana sih hipertensi itu dan bagaimana cara mengatasi hipertensi itu. Jadi, hipertensi ini merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan dari tekanan darah yang lebih daripada normal, yaitu lebih dari 140/80 mm air raksa. Nah, bagaimana gejala yang ditimbulkan daripada hipertensi ini? Gejala yang ditimbulkan dari hipertensi ini sangat beragam. Namun, gejala yang paling sering muncul dari hipertensi ini diantaranya yaitu sakit kepala atau vertigo, kemudian bisa menyebabkan terjadinya lemas, kemudian bisa menyebabkan terjadinya kaku pada kudu. Nah, untuk komplikasi yang mungkin ditimbulkan dari hipertensi ini diantaranya itu seperti penyakit jantung, gagal ginjal, sampai dengan stroke dan sampai menyebabkan kematian secara mendadak. Sehingga diperlukan penata laksanaan yang tepat untuk mengatasi hipertensi ini dengan cara yaitu mengubah gaya hidup dengan gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat ini bisa kita terap dengan cara mengubah pola hidup dalam makanan kita, yaitu dengan food combining. Pastinya teman-teman semua bertanya-tanya mengenai apa sih itu food combining. Jadi food combining artinya food yaitu makanan dan combining artinya kombinasi. Jadi suatu metode untuk mengkombinasikan makanan secara tepat supaya makanan telah dimakan itu dapat diserap secara maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana persyaratan dan juga ketentuan dalam melakukan food combining. Dalam melakukan diet food combining, ketentuan-ketentuannya adalah memisahkan berbagai jenis makanan seperti protein, karbohidrat, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Ada berbagai jenis makanan dalam diet food combining yang boleh dikombinasikan dan tidak boleh dikombinasikan. Nah, untuk makanan yang boleh dikombinasikan yaitu sayuran dengan protein ataupun sayuran dengan karbohidrat. Sedangkan yang tidak boleh dikombinasikan yaitu makanan yang mengandung karbohidrat dengan makanan yang mengandung protein. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat ini seperti nasi, kentang, dan ubi-ubian. Sedangkan makanan yang mengandung protein ini contohnya seperti daging, ikan, dan juga ayam. Sederhananya, dalam diet food combining ini, kita tidak boleh menggabungkan atau mengkombinasikan antara ikan dengan nasi atau antara ayam dengan nasi. Konsep waktu dalam melakukan diet food combining. Nah, dalam diet food combining terbagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 8 malam. Untuk jam 12 sampai dengan jam 8 malam ini, kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi karbohidrat atau protein. Dengan mengkombinasikannya boleh dengan sayuran saja. Nah, sedangkan untuk jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi, kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan apapun, kecuali diperbolehkan untuk minum air putih saja. Sedangkan untuk jam 4 sampai dengan jam 12 siang, kita diperbolehkan hanya mengkonsumsi buah-buah saja. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua contoh dari diet food combining yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama, diawali dengan bangun tidur, yaitu jenis makanan yang dikonsumsi adalah sepertiga dari buah perasan jeruk nipis atau lemon, ukuran sedang, ditambahkan dengan air 200 cc tanpa gula. Selanjutnya, sarapan pagi. Sarapan pagi dimulai dari jam 6 hingga menjelang pukul 12 WIB ataupun jam 12 siang. Jenis makanan yang dikonsumsi seperti buah potong ataupun jus buah tanpa gula. Untuk kombinasi buah yang dikonsumsi adalah jenis yang memiliki rasa manis dicampur dengan yang memiliki rasa asam. Untuk makan siang di jam 12
Makanan yang dikonsumsi yaitu jenis karbohidrat seperti nasi dan jenis sayuran tumis atau sayuran rebus dan sambal tomat sebagai tambahan selera makan, atau sambal lalap, tempe atau tahu dan sedikit kentang. Untuk makanan selingan sore di jam 4, makanan yang dikonsumsi yaitu jus buah, kemudian bisa pisang. Untuk pisang ini tidak digoreng, serta susu kedelai. Untuk makan malam yaitu dari jam 5 sampai dengan jam tidak lebih dari jam 8 atau kurang dari jam 8 malam. Makanan yang dikonsumsi yaitu jenis protein hewani seperti ikan goreng ataupun ikan panggang ditambahkan dengan sayuran rebus ataupun acar mentimun dan wortel. Sup ayam dicampur sebagai jenis sayuran ataupun ayam goreng yang ditambahkan dengan sayuran rebus. Demikianlah penjelasan saya mengenai diet food combining dan juga contoh dalam melakukan diet food combining di rumah. Semoga teman-teman semua bisa membagikan video ini kepada sanak saudaranya ataupun orang tuanya yang menderita hipertensi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.